Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua berupa nikmat sehat walafiat serta iman dan Islamnya yang alhamdulillah sampai detik ini kita masih dapat melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat subuh berjamaah kita senantiasa diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beserta salam semoga selalu sama-sama kita sampaikan pada kehadiran kita, junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para sahabatnya, para keluarganya, dan mudah-mudahan kita sebagai pengikutnya yang selalu istiqomah mengikuti ajak beliau. Amin ya rabbal alamin. Jamaah taklim subuh sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan dengan salawat ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita baca salawatibul qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah taklim subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taklim subuh pada pagi hari ini itu tentang 7 golongan
yang akan menjadi pengikut Dajjal di akhir zaman. Ya, kenapa tentang Dajjal ini? Karena ya sudah mendekati akhir zaman. Jadi Dajjal itu Allah yang ciptakan, nggak mungkin muncul sendiri. Jadi Allah yang menciptakan Dajjal dengan kelebihannya yang Allah berikan kepada makhluk ini. Dia akan menguasai langit dan bumi. Kepintarannya pokoknya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah nanti ujian bagi umat manusia seluruh dunia, wabil khusus untuk umat muslim ketika nanti Dajjal muncul. Yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda yang terjemahannya, Dajjal akan mempunyai kekuasaan atas langit dan bumi dan akan menawarkan kepada orang-orang. Jadi nanti di akhir zaman Dajjal itu menjadi fitnah terbesar bagi seluruh umat manusia di dunia. Kalau yang sekarang kita pernah dengarkan fitnahnya fitnah kecil, ya masih bisa kita hadapi. Tapi nanti ketika Dajjal muncul itu sangatlah besar. Orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rajin, ketika Dajjal muncul bisa jadi pengikut Dajjal. Karena sangat dahsyat. Karena dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bagi ujian bagi umat manusia. Tapi Allah menciptakan makhluk yang diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi Allah menciptakan juga penangkalnya yang bisa mematikan Dajjal. Siapa? Nabi Isa alaihi salam beserta Imam Mahdi. Tapi sebelum Dajjal muncul, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemarau yang panjang kepada kita. Bukannya sebulan, 2 bulan, tahunan kemarau panjang. Kemarin saja kita diberikan kemarau panjang, maksudnya panas. Pasti pada mengeluh. Betul? Kenapa nggak hujan-hujan? Panasnya full, orang keluar malas. Sampai malam pun kita panas, gerah. Yang pakai AC pun masih tembus panasnya. Yang tadinya biasanya dingin, kurang dingin karena saking panasnya. Itu baru sebulan, kurang lebih sebulan kemarin ya. Giliran hujan, ngeluh lagi. Banjir. Kita tuh maunya sedang-sedang aja. Habis panas, besok kayak hujan, besok kayak panas lagi. Dikasih panas sebulan, ngeluh, panas, malas keluar rumah, status panas semuanya, full panasnya, terik mencetar. Sampai kalau kita keluar 5 menit atau 10 menit, bawahnya aus. Itu baru kemarau seperti itu. Nah, nanti ketika Dajjal sebelum turun, muncul di permukaan bumi, itu akan diberikan kemarau panjang. Maka ketika Dajjal muncul, maka dia akan memberikan segalanya. Dibilang hujan, turun hujan. Karena kelebihan diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang nanti terkena fitnah Dajjal, bujuk rayu Dajjal, pasti ngikut. Kalau keiman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak didasari dengan kekuatan hati kita, siapapun pasti ngikut. Maka Dajjal akan muncul, dia ngaku nanti sebagai ulama, banyak pengikutnya.
Ketika dia sudah banyak pengikutnya, dia ngaku sebagai nabi. Terus, nah terakhir dia akan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah itu dia. Karena kelebihan Dajjal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal Allah yang ciptakan, tapi dia ngaku dirinya sebagai Tuhan. Nggak jauh dari raja apa namanya? Firaun. Nah, kan begitu. Tapi ini lebih dahsyat daripada Firaun. Karena Dajjal sendiri akan memberikan surga kepada kita dan akan memberikan neraka. Tangan di tangan kanannya surga, tangan kirinya neraka. Jadi kalau kita milih surga yang Dajjal berikan kepada kita, tadi itu kemewahan dunia, sebenarnya adalah neraka. Sedangkan kalau kita milih neraka, kita nanti dibunuh, dijahati oleh Dajjal, sebenarnya adalah surga. Karena kita mempertahankan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun yang jago agama, ahli agama, ketika Dajjal muncul, mungkin bisa masuk pengikut Dajjal. Karena ada sangat dahsyat Dajjal. Makanya kan kita ketika tahiyat akhir setelah fil alamina innaka hamidum majid, kan ada doanya. Apal doanya? Apal? Nah, ini harus dibaca. Allahumma ini a'udzubika min ajabi jahannam wa min ajabil qabri wa min syarri fitnati mahya wa mamati wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, neraka, azab kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan yang terakhir adalah fitnah Dajjal. Yang ini yang sangat dahsyat fitnahnya, bujuk rayunya. Apalagi ketika Dajjal mengakui dirinya sebagai Tuhan, apapun yang kita minta dikasih sama beliau. Apapun. Mau minta kemewahan diberikan kepada mereka, asal jadi pengikut Dajjal. Mau minta hujan, kasih mau hujan. Tinggal hujan turun hujannya. Ya dirinya sebagai Tuhan, orang gimana? Wih hebat, benar dia Tuhan. Tapi ngikut, mau ngikut. Nah itulah kelebihan Dajjal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji kita umat manusia, wabil khususnya umat muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah menciptakan makhluk tidak ada sebab, pasti ada sebab dan musababnya. Diciptakan buat apa? Menguji tadi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang kita masih diujinya yang kecil-kecil. Yang kecil aja kita kadang keimanan ketakwaan kita turun. Ini kan ujian terkecil dulu sebelum Dajjal muncul. Kita ngeluh, ya itu kan ujian. Gimana kita menghadapinya, caranya? Yang kadang kalau kita ngeluh, mohon maaf, kita curhatnya di medsos. Ya Allah, di medsos nih. Bukan yang angkat tangan, tapi ngetik. Ya Allah, hidup begini amat ya. Di status. Kalau kita mau curhat kepada Allah, bangun tengah malam, sepertiga malam, doa kepada Allah, mohon kepada Allah. Nah itu yang benar itu. Kadang kan status, ya bukannya enggak ini ya, cuman maksudnya jarang yang berdoa kepada Allah, tapi status dulu nih. Ya Allah, mudah-mudahan nambah gini. Status. Orang kan ngangkat tangan seperti itu. Bukannya nggak boleh, status boleh. Cuman lebih baik kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala biar orang lain nggak perlu tahu. Kalau medsos kan orang ketahuan. Lagi mengeluh nih hatinya nih, lagi patah hati nih, lagi retak nih, kan jadi ketahuan. Yang tadi nggak tahu jadi tahu. Tapi kalau Allah kan nggak mungkin Allah kasih tahu. Udah curhat Pak,
Pak Bimo curhat, masa Allah ngasih tahu Pak Sarijo, no Pak Bimo lagi curhat sama saya, kan nggak mungkin, betul. Tapi kalau medsos kan ketahuan, Pak Sarijo curhat, Pak Bimo tahu, Pak Sarijo lagi galau, lagi gabut, nah kan ketahuan jadinya. Yang tadinya nggak perlu tahu, semua orang harus tahu, baik rumah tangga kita ke, hubungan masyarakat kita ke, orang tua orang lain nggak perlu tahu, karena kita curhatnya sama medsos, jadi semua orang tahu. Sebenarnya nggak boleh, jadi pada tahu semua. Kecuali yang yang sifatnya misalkan ngajak ibadah atau apa ya boleh. Share hadis ini buat ini kan dibaca, oh bagus, nah itu. Jadi manfaat. Ketimbang kita curhat ke medsos yang ada ntar banyak masukan yang nggak sesuai dengan keinginan kita. Yang tadinya nggak jadi ribut suami istri gara-gara curhat di medsos karena ada masukan. Ya tuh begini begitu. Nah, seperti itu. Jadi nanti di akhir zaman ada beberapa golongan yang akan menjadi pengikut Dajjal. Yang pertama adalah orang Yahudi. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang terjemahannya, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari As-Saban yang sekarang masuk wilayah Iran yang memakai baju tebal berjahit. Hadis riwayat Muslim. Jadi pengikut Dajjal sudah pasti orang Yahudi. Karena Dajjal munculnya nanti di sono, di daerah Timur Tengah, antara itu Asbahan, daerah Irak. Munculnya di sana. Bukan muncul di Indonesia. Mungkin di Indonesia ada kali ya titisannya. Tapi yang nanti Dajjal munculnya daerah sana. Manapun matinya akan daerah sana. Di antara negeri Syam, Syria, nah itu kan daerah sekitar dekat-dekat Palestina. Jadi orang Yahudi pengikutnya disebutkan nomor 1 karena 70.000. Bayangkan daerah sana 70.000 orang Yahudi akan mengikuti Dajjal. Kenapa? Karena orang Yahudi gemar ngebunuh orang, terutama para nabi. Jadi dia nggak mau ajaran Yahudi dibenarkan oleh para nabi, makanya banyak yang dibunuhi oleh Yahudi para nabi. Karena di Yahudi sebenarnya ahli kitab. Dia tahu bahwasanya akan ada nabi terakhir namanya Muhammad, tapi ditutupin nama dia. Dia tahu sebenarnya. Makanya orang Yahudi nggak mau ajarannya itu dibenarkan oleh para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang kedua adalah kelompok Khawarij. Siapa itu kelompok Khawarij? Kelompok Khawarij adalah orang Islam juga. Dia mengetahui agama Islam tapi enggak dalam. Banyak orang yang fasih Al-Quran tapi enggak dalam. Jadi orang Islam sendiri yang tahu kita ini ajaran tahu ini tapi enggak sampai dalam. Nah, itu yang bisa menyesatkan kita juga. Jadi hati-hati dengan orang yang Khawarij ini yang bisa mengajak kita yang kita sudah tahu tapi dia tidak mendalam, jadinya ngikut-ikutan. Jadi keluar dari ajaran Islam, padahal Islam. Nah, karena nanti kata Rasulullah SAW ada 73 golongan. Satu golongan selamat, 72 golongan masuk neraka. Di antaranya orang Muslim dan agama di luar Islam. 72 golongan. Yang satu cuman satu yang selamat.
Nah, yang ketiga adalah pelaku bid'ah. Dalam arti bid'ah akidah. Jadi banyak kelompok-kelompok yang menambah-nambahkan atau mengurangi rukun iman, rukun Islam. Jadi sudah tidak sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rukun Islam ada 5, tapi ditambah nama dia jadi 6. Rukun iman yang 6 dikurangin jadi 5, jadi 4. Dan golongan ini yakin bahwasanya golongan dia yang paling benar, nggak mau dikata salah. Yang pernah kita lihat di medsos kan ada tuh golongan yang mengatakan ya rukun Islam ditambahin, padahal cuma 5, ataupun dikurangi rukun imannya. Makanya kalau ada orang yang seperti itu, maka Nabi Muhammad SAW kita dilarang untuk menghadiri jenazahnya, karena dia adalah pengikut Dajjal nanti di akhir zaman. Jadi kan banyak kelompok-kelompok yang kita ini dianggapnya salah, mereka yang benar gitu. Padahal mereka yang salah. Itu tadi karena rukun iman bisa tambah bisa kurang, jadi ngada-ngada sendiri, dia ada-adain sendiri. Padahal sudah jelas rukun Islam ada 5, rukun iman ada 6. Makanya kalau kita nanti mungkin ketemu sama golongan tersebut, kita lagi ngaji misalkan ngumpul sama golongan tersebut, kalau sudah melenceng dari ajaran Islam yang tadi saya bilang, misalnya rukun Islam, kita udah tahu nih rukun Islam sampai 5, tapi ada tambahan nama dia begini-begini, tinggalin. Karena itu bisa menyesatkan kita. Nah, kita hati-hati juga nih, ya, karena kebanyakan kita, karena mungkin mohon maaf ketidaktahuan kita kurangnya ilmu agama, ketika kita masuk satu golongan, ya, tadi mah kayak kita ngumpul gini, ngomong begini, ngikut jadinya. Nah, itu pokoknya kalau sesuai yang sudah kita ajarkan ini umum, udah tahu begini, ternyata dia ditambahkan atau dikurangi, udah tinggalin. Wah, nggak bener ya, udah nggak ngomong, sesat loh, jangan, tinggalin aja udah, nggak usah ngikutin golongan tersebut. Selanjutnya yaitu wanita. Jadi mohon maaf untuk para wanita, mungkin ibu-ibu, mungkin nanti di akhir zaman banyak ibu-ibu yang nggak mau anak gadisnya keluar rumah, diikat atau diapa. Kenapa? Takut menjadi fitnah Dajjal, jadi pengikut Dajjal. Karena wanita kan godaannya itu syahwat dunia. Dikasih ini dia mau. Kalau keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak benar-benar, silau akan dunia. Kita lihat sekarang aja kan sama, banyak. Kita banyak duit, banyak harta, cewek mana yang dekat sama kita? Betul. Tampilin aja duit segini cukup, jidat, ya pada ngelihat wanita-wanita. Tapi kalau wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, insya Allah terjaga. Nah, makanya hati-hati para istri kita agar supaya bertambah keimanannya. Kalau misalkan ada ngaji, suruh ngaji. Ya, jangan suruh ngedakkem di rumah. Ada pengajian, ikut ngaji, ya. Walaupun di pengajiannya banyak yang ngomong sini, ngomong situ, tapi kan tetap ngaji dulu. Yang penting niat ke masjid, dapat pencerahan dari ustazahnya, bisa menambah keimanan. Jangan disuruh dia masuk ngaji. Kalau ngaji di sono gosip dulu. Yang namanya kita lagi ngumpul kan pasti ada aja omongannya. Berbicara apa, pasti ada. Tidak dipungkiri itu pasti.
Tapi yang penting kita sebagai suami suruh istri dulu ke masjid. Yang penting melangkahkan kakinya untuk berthalabul ilmi. Nah itu yang terpenting. Jadi di akhir zaman itu ya wanita nih yang paling banyak nanti menjadi pengikut Dajjal. Karena wanita minta apapun Dajjal akan kasih. Contoh misalkan dia nggak makan, nggak minum, tapi karena kebutuhan wanita mau begini dikasih sama Dajjal, makanya ngikut Dajjal, suaminya dicuekin. Nah itu, jadi nanti di akhir zaman para wanita takut kalau anaknya, terutama yang perempuannya, keluar rumah. Kalau nanti Dajjal sudah muncul, pasti banyak yang diikat, dikurung di rumah, jangan keluar. Kalau dikeluar nanti bisa jadi pengikut Dajjal. Kalau kita sudah jadi pengikut Dajjal, maka akan kita masuk neraka. Karena Dajjal kan mau fitnah kita, membujuk rayu agar yang tadi keimanan kepada Allah jadi nggak beriman, masuk neraka. Nah, itu yang Allah ciptakan, seorang makhluk Dajjal dengan kelebihannya. Ya, kalau dengar ceritanya, Dajjal seperti yang bertubuh kekar, kulitnya kemerahan, rambutnya keriting, matanya sebelah. Jadi kita mah belum jendol dikit. Nah, ada yang keriting rambutnya. Siapa yang keriting? Tapi bukan ciri-ciri Dajjal itu mah. Ini kan bagian. Nah kita juga nggak tahu bentuknya seperti apa. Yang mudah-mudahan kita nggak nemuin. Kalau nemuin di asal kita. Yang tadi kita udah beriman, ketika Dajjal muncul, dia ikut. Ya, mohon maaf ini mah yang rambutnya keriting, bukannya ciri-ciri Dajjal, bukan. Kira seperti itu, ya. Kalau di medsos ada pakai baju merah, rambutnya keriting, matanya dikeluarin, keliling ya ke kampung, bilang nih Dajjal keluar nih. Itu bentuknya kekar. Ketika manusia, tapi diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar yang beriman kepada Allah dan Rasulnya balik, nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu tujuan Dajjal, supaya masuk neraka umat manusia seluruh dunia, khususnya umat muslim. Selanjutnya pengikut Dajjal setan. Nah, pasti ini mas setan. Jadi setan akan nanti yang paling depan untuk memfitnah manusia agar terbujuk rayunya Dajjal. Di sini diriwayatkan dari Amr bin As radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, terjemahannya, di laut ada setan-setan yang dipenjara oleh Nabi Sulaiman alaihissalam yang akan keluar membacakan sesuatu kepada manusia. Jadi setan-setan yang di zaman Sulaiman dipendam di laut, di kerangkeng. Nanti ketika Dajjal muncul, ada keluar paling depan posisinya untuk merayu manusia. Sekarang juga sedang merayu manusia, membujuk rayu manusia. Apalagi ntar bulan Ramadan, setan banyak tuh temannya. Setan mau dikerangkeng, temennya yang nggak dikerangkeng siapa? Ya kita, diri kita, ya. Ada bulan puasa katanya setan-setan dikerangkeng biar kita ibadahnya khusyuk. Betul. Puasanya full dari subuh sampai maghrib. Nah, ini yang nggak dikerangkeng teman-temannya. Nah, kita tadi udah puasa, diajakin ngopi di warung. Jam 10 udah ngopi. Ya, benar Pak Joko ya? Iya. Atau udah mau puas subuh. Udah niat. Gawe itu sama godin ananda ifar syahri Ramadhani hadisana lillahi ta'ala. Oh, niatnya pas. Mantep.
Ya, sahur jam 3 udah sahur. Jam 10 belok ke kanan. Ngopi. Kenapa? Karena setannya temannya setan itu yang di kerangkeng yang bahaya. Nah, hati-hati tuh, banyak yang ya apa ya? Udah begitu. Enggak kuat-kuat kita belok. Yang tadinya udah sahur jam 3, niatnya udah paseh, udah khusyuk, yang kena bujuk rayu masuk, kakinya ngegantung. Ya. Pintunya setengah doang tuh, pintu kain. Nggak tahu nih kaki siapa nih. Iya. Nah itu yang banyak sebenarnya teman-teman setannya yang nggak di kerangkeng, yang tadinya kita mau full puasa dari subuh sampai maghrib, ketika ada godaan kagak jadi puasa setengah hari. Jadi kayak bocah setengah hari keluar dari warteg, wah pura-pura lemes. Betul, ya Pak Pria, pura-pura lemes ya. Dari masjid asar seger lagi, pura-pura gitu. Itu banyak nanti tuh di bulan Ramadan yang nemuin teman-temannya setan yang ngajak kita agar bulan Ramadan dirusak, agar kita nggak khusyuk di bulan Ramadannya. Makanya kan doanya tuh di bulan Rajab dan Sya'ban kan udah tahu ya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Kita minta berkah di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan pertemukan kembali di bulan Ramadan. Kan kita nanya doanya begitu tuh. Nah, diberkahi minta berkah di bulan Rajab, banyak amal ibadah sebelum menuju Ramadan. Nah kan nih kita kalau mau ujian, maksudnya ngikut diklat dulu nih, pendidikan latihan nih di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sebelum bulan Ramadan ujiannya berat. Kalau sekarang ya belum berat, cuman kita tetap mengasah keimanan kita. Ketika masuk bulan Ramadan kita udah benar-benar siap. Jangan sampai nggak siap, karena kita udah berdoa sama Allah biar ditemukan di bulan Ramadan. Ketika masuk bulan Ramadan jadi malas, itu percuma doanya, berarti doanya nggak khusyuk, nggak benar-benar. Tapi insya Allah kalau kita doanya benar-benar, maka ketika nanti di bulan Ramadan yang ngajak kita, teman setan yang ngajak kita bisa bisa halangi diri kita, sehingga puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan bisa full sesuai dengan keinginan kita. Nah selanjutnya yaitu tukang sihir, yaitu para dukun. Hati-hati yang sering masih ke dukun. Ada ke dukun? Ada? Paling dukun beranak. Hati-hati deh yang sering masih main ke dukun paranormal, maka dia akan menjadi pengikut Dajjal. Kita udah beriman kepada Allah, sering salat, tapi masih ke dukun, ya. Dijampe-jampe sama dukunnya, dikasih mantra-mantranya, injak bumi 3 kali, lempar batu ke sana. Kan ada seperti itu. Padahal kita sering sholat, berarti kan gak yakin sama Allah. Jadi hindari yang namanya dukun. Kita mau dagang, ya sudah diajarkan Rasulullah. Jangan dagang nyari biar laris, itu ke dukun. Sebelum jualan dibacain dulu mantranya. Wus, awas, wus, lempar, ludah kalau nggak kemana, ke kiri, ke kanan, injak bumi 3 kali, biar laku dagangannya. Nah, seperti itu kalau dukun, cari mantranya. Karena apa? Tukang sihir itu berhubungan dengan setan, dengan jin. Mungkin dari kita ada yang pernah dengar ataupun yang bisa lihat ketika kita masuk, misalkan ke rumah makan kemana ada yang di pojokan berdiri aja, ya. Entah itu pocong kuntilanak,
Kalau saya pernah dengar dari teman seperti itu. Ada yang lewat tuh, dia tahu deh bahwa ada pemakainya ibaratnya. Keluar teman, gak mau. Ya, yang pernah kita cerita, ada yang diludahin makanan kita biar lahap makan kita. Nah, seperti itu yang dia tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua sebenarnya rezeki sudah ditebar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya usaha, yang namanya dagang, pasti ada saingan. Tapi insya Allah ketika kita berdagang atau berusaha dengan memohon kepada Allah agar rezekinya ada, pasti ada rezeki. Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir adalah pengikut hawa nafsu. Ya, ini yang hawa nafsu yang agak-agak susah. Karena setiap manusia ada hawa nafsu. Kita sudah menjaga, tapi hawa nafsu kan lebih tinggi. Kalau kita nggak bisa menjaganya, wah repot diri kita. Hawa nafsu kan begitu. Dan dia sudah tahu bahwasanya Dajjal itu kafir, tapi tetap diikuti karena hawa nafsu. Tadi saya bilang, gak punya makanan, gak punya minuman, hawa nafsu. Jadi susah diri kita, hawa nafsu kita yang harus kita jaga. Nah, pintu nanti di bulan Ramadan tuh hawa nafsu benar-benar yang harus kita lawan. Jangan sampai kita kalah dengan hawa nafsu. Yang tadinya minuman cendol, minuman es sirup ada di depan kita, itu kan godaan. Hawa nafsunya mau minum, padahal masih haram di siang hari Ramadan. Nah, halalnya di habis maghrib boleh minum. Jadi benar-benar nanti ujian di bulan Ramadan ya ujian hawa nafsu juga. Nah, itu harus kita menjaganya. Insya Allah mudah-mudahan kita persiapkan dari sekarang untuk menuju bulan Ramadan, bulan yang istimewa, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat muslim yang datangnya setahun sekali. Kita manfaatkan, jangan kita sia-siakan. Karena datangnya setahun sekali. Kalau tiap bulan enak, tiap 3 bulan enak. Nah, ini kan setahun sekali. Kalau nyampe, kalau kagak, kemarin masih ada tetap puasa. Ketemu Ramadan ini nggak nyampe umurnya. Ada mendekati sholat taraweh, sorenya meninggal, ada. Kan gitu. Kita nggak tahu. Ini barangkali di sini ada yang nggak nyampe, kita nggak tahu nih. Ya mudah-mudahan nyampe semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi nggak usah takut. Tadi bodoh kan, waduh Pak Haji bilang begitu, jangan saya nggak nyampe nih. Ya itu mau urusan di atas. Yang penting kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya nyampe di bulan Ramadan. Jadi nggak usah takut. Ya. Mati hidup kita Allah yang atur, Allah yang punya kehendak. Kita sebagai manusia berdoa kepada Allah. Jangan berdoanya, ya Allah saya takut mati, jangan dicabut sekarang. Semua manusia pasti mati. Dan jawabannya begitu. Kadang orang manusia nggak mau mati, ya pasti mati, gimana juga. Ya, udah ada ketentuannya. Gitu ya. Ya mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini ketika nanti di akhir zaman mudah-mudahan tidak sebagai pengikut Dajjal. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya mudah-mudahan kita nggak ketemu, keluarga kita juga nggak ketemu. Ya mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tadi doa setelah tahiyat akhir itu fil alamin innaka hamidum majid, hafalin. Mudah-mudahan dengan doa itu kita terhindar dari fitnah Dajjal. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat wabil khusus untuk diri saya dan bapak-bapak sekalian.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan doa kita Allah memberikan kesehatan kepada kita, memberikan keberkahan kepada kita, dan juga memudahkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Al-hadin ya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim ala ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa bariklana Ramadan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awilana fi syaqaratil maut wa najatan lana wal afidal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'min Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Puasa Ji ya? Alhamdulillah. Kalau masih ada, kalau masih ada. Oh ya. Loh. Ini ada apaan, Pak? Itu teh bukan kopi. Wah, ini mau ada acara apa nih?
Haji Joni. Oh. Monggo, lanjut. Sip. Teh aya, kopi aya, gorengan aya, kacang hijau aya. Mangga. Sahur awan. Monggo dinikmatin. Bah, nikmatin, Bah. Nah,